Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini saya akan membahas solusi bagi teman-teman yang memiliki gelar sarjana pendidikan namun tetap ingin mengikuti tes CPNS di tahun ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk CASN tahun ini tidak ada formasi CPNS untuk jabatan guru. Seluruh jabatan guru untuk CASN tahun ini dialihkan dalam formasi P3K. Namun sayangnya lagi untuk formasi P3K ini ada beberapa persyaratan yang teman-teman harus penuhi ketika teman-teman ingin mengikuti tes P3K. Seperti misalnya harus honorer THK 2, atau teman-teman yang saat ini masih aktif mengajar dan terdaftar di dapodik sekolah masing-masing, dan juga teman-teman yang sudah lulus PPG. Sehingga bagi teman-teman yang fresh graduate untuk sarjana pendidikan dan juga tidak memenuhi beberapa persyaratan yang dipersyaratkan tadinya, memiliki kebingungan apakah tahun ini tetap bisa untuk mengikuti tes CPNS atau tidak. Jadi di sini ada 3 solusi yang bisa saya tawarkan. Solusi yang pertama adalah teman-teman bisa mulai mencari formasi di kementerian-kementerian. Karena ketika melihat di 2019 lalu, itu ada beberapa kementerian yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan untuk sarjana pendidikan. Semisal di Kemenaker itu ada instruktur ahli pertama, kemudian di Kemdikbud itu ada analis mutu pendidikan dan juga analis kata dan istilah. Kemudian di Kemenak itu ada Pranata Hubungan Masyarakat, kemudian Penyuluh Agama, kemudian statistisi, yang mana kualifikasi pendidikannya adalah sarjana pendidikan. Nah, jadi teman-teman nanti ketika sudah keluar info formasi untuk kementerian-kementerian, silakan teman-teman tetap cek. Barangkali ada kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan background pendidikan teman-teman sarjana pendidikan. Ya, berikut adalah beberapa contoh formasi pada pengadaan CPNS di tahun 2019 lalu pada Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker yang mana mempersyaratkan kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan. Jadi silakan teman-teman nanti ketika ada formasi yang keluar dari Kemenaker, silakan teman-teman cek apakah ada formasi yang sesuai dengan background dari teman-teman, utamanya untuk jabatan instruktur ahli pertama. Kemudian di tahun 2019 lalu, pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada beberapa formasi yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan. Semisal untuk formasi analis kata dan istilah, dan juga analis mutu pendidikan. Berikutnya, pada Kementerian Agama di tahun 2019 lalu, juga terdapat beberapa formasi yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan sarjana pendidikan, seperti Pranata Hubungan Masyarakat, kemudian statistisi, dan selanjutnya penyuluh agama sesuai dengan pendidikan agama masing-masing. Kemudian solusi yang kedua adalah teman-teman bisa mendaftar untuk formasi pamong belajar. Yang mana pamong belajar ini adalah pendidik pada satuan non-formal, yang mana formasi ini bisa diisi oleh teman-teman dengan background sarjana pendidikan. Namun formasi pamong belajar ini memang cukup sedikit unik ya teman-teman. Jadi di tiap daerah itu biasanya membuka formasi dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang memang membukanya untuk seluruh jurusan pada sarjana pendidikan, ada yang hanya untuk pendidikan luar sekolah, namun ada juga bahkan yang di luar pendidikan. Nah, saya sendiri dulu di tahun 2018 itu bukan dari sarjana pendidikan, karena jurusan saya adalah fisika di Fakultas MIPA. Kemudian di tahun 2019 saya mendapat informasi ada beberapa juga yang berasal dari non-pendidikan,
seperti misalnya psikologi, kemudian teknik informatika. Nah, jadi memang cukup beragam untuk formasi Pamong Belajar ini. Jadi silakan teman-teman nanti cek untuk formasi Pamong Belajar ketika memang sesuai dengan background pendidikan teman-teman, silakan teman-teman untuk segera mendaftar. Kemudian solusi ketiga atau solusi yang terakhir, teman-teman harus merelakan ijazah sarjana teman-teman, kemudian teman-teman menggunakan ijazah SMA untuk formasi CPNS yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang walaupun sarjana pendidikan kemudian tidak memiliki pilihan lain, silakan teman-teman menggunakan ijazah SMA untuk mendaftar pada formasi yang memang mempersyaratkan ijazah SMA sederajat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar untuk mengikuti tes CPNS dengan menggunakan ijazah SMA, ada beberapa kementerian atau badan yang mempersyaratkan kualifikasi pendidikan menggunakan ijazah SMA atau sederajat. Semisal penjaga tahanan pada Kemenkumham, kemudian ada polisi kehutanan, kemudian ada beberapa jabatan pada Kementerian Pertanian. Selanjutnya di Kemendikbud pun juga membutuhkan beberapa formasi untuk lulusan SMA sederajat. Kemudian di BIN juga ada, Badan Intelijen Negara. Dan yang lebih banyak lagi pada tahun ini adalah Satpol PP. Nah, Satpol PP ini juga membuka formasi untuk lulusan SMA. Jadi silakan nanti teman-teman mendaftarkan diri ya, ketika memang sudah tidak ada pilihan lain lagi bagi teman-teman sarjana pendidikan untuk mendaftar di formasi yang mempersyaratkan sarjana pendidikan. Ya, itu tadi teman-teman 3 solusi yang bisa saya tawarkan kepada teman-teman yang memiliki gelar sarjana pendidikan, namun tahun ini bingung apakah bisa mengikuti tes CPNS ataukah tidak. Semoga teman-teman nantinya diberikan kemudahan untuk mengikuti tes CPNS di tahun ini, hingga nantinya bisa lulus menjadi seorang CPNS, bahkan lanjut hingga nanti bisa menjadi seorang PNS. Terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar informasi ini tidak hanya berhenti sampai di teman-teman, tetapi juga bisa berbagi dengan teman-teman lainnya yang juga memiliki kebingungan yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.